saya Muhammad Rizky Alamsyah dari kelompok 2 yang akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dalam pelatihan. Yuk, ya, makalah dan PPT ini disusun oleh Yuni Putri Rahmawati, Fahmi Rafika, Melia Erni Kurnia Putri, Lisa Vika Arfianti, Muhammad Rizky Alamsyah atau saya, dan Aurelia Farah. Langsung pertama, definisi pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan atau training menurut Matis adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi. Menurut Malayu dan Hasibuan, pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, istilah pelatihan ditunjukkan kepada pegawai pelaksana dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, sedangkan pengembangan untuk bagi pegawai tingkat manajerial dalam rangka meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Ini menurut Revalovich tahun 2009, fungsi manajemen sumber daya manusia secara umum adalah yaitu satu, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan perencanaan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya perusahaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu sebuah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Yang ketiga, directing atau pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan pengarahan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian, yaitu kegiatan untuk mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Kemudian saya akan menjelaskan secara rinci tujuan pengembangan sumber daya manusia yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik. Yang kedua, mencapai efisiensi. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Yang ketiga, mengurangi kerusakan. Pengembangan sumber daya manusia ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin, karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, mengurangi tingkat kecelakaan karyawan. Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Yang kelima, meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari sumber daya manusia kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam, memelihara moral karyawan yang lebih baik.
Dengan pengembangan moral sumber daya manusia akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pengerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pengerjaannya dengan baik. Yang ketujuh, meningkatkan kepemimpinan seorang manajer yang semakin baik. Dengan pengembangan kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relation-nya lebih luas, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontalnya semakin harmonis. Yang kedelapan, peningkatan balas jasa. Dengan pengembangan balas jasa seperti gaji, upah insentif, dan benefit, sumber daya manusia akan meningkat karena prestasi kerja mereka yang akan semakin besar. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat pengembangan sumber daya manusia. Manfaat pengembangan karyawan menurut Castetter Denim 2002-35 ialah: yang pertama, meningkatkan performasi suatu karyawan yang sesuai dengan posisi yang dijabat saat ini. Yang kedua, mengembangkan keterampilan karyawan untuk mengantisipasi tugas-tugas baru yang akan datang di masa depan atau reformasi. Yang ketiga, dapat memotivasi seorang karyawan dalam bekerja agar terciptanya kepuasan kerja secara individual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Putri Rahmawati dari kelompok 2 Manajemen Sistem Pelatihan akan menjelaskan bagian jenis dan jalur pengembangan sumber daya manusia dan analisis kebutuhan peserta pelatihan. Oke, kita bahas yang pertama ya, jenis dan jalur pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu skill training atau pelatihan keahlian. Skill training ini relatif sederhana karena pelatihan ini seperti menilai kebutuhan atau kekurangan melalui penilaian yang teliti. Kemudian yaitu retraining atau pelatihan ulang. Pelatihan ulang ini dibutuhkan karyawan yang tuntutan kerjanya berubah-ubah. Oke, lanjut yang ketiga yaitu cross-functional training. Cross-functional training ini ditujukan agar karyawan dapat melakukan aktivitas di bidang yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dalam satu tim untuk mencapai tujuan bersama. Oke, lanjut yang kelima yaitu language training. Language training ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan komunikasi supaya lebih luas seperti penguasaan bahasa asing. Kemudian yang keenam, teknologi training. Semakin majunya suatu teknologi, tentu kita juga dituntut untuk ikut dalam kemajuan teknologi tersebut ya. Jadi, teknologi training ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan dalam penguasaan teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan peserta pelatihan. Ada 3 poin dalam analisis kebutuhan peserta pelatihan di sini, yaitu mendasarkan pada misi dan rencana perusahaan atau organisasi. Misi dan rencana tersebut harus memberikan indikasi yang jelas tentang bagaimana perusahaan berencana untuk berkembang dalam waktu dekat. Yang kedua yaitu penyampaian informasi terhadap peserta training. Analisis kebutuhan training akan lebih baik jika human resource menyampaikan informasi ini pada pesertanya. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan data. Dengan data-data yang telah dikumpulkan, maka mudah bagi trainer untuk kembali dan menindaklanjuti apa yang telah terjadi dan apa yang perlu ditambah dalam rencana training. Sekian. Nah, yang selanjutnya ada tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada penentuan kebutuhan pelatihan atau yang biasa disebut dengan assessing training needs. Nah,
Tujuan dari penentuan kebutuhan pelatihan ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui dan atau menentukan apakah perlu atau tidaknya pelatihan dalam organisasi tersebut. Dalam tahapan ini terdapat 3 macam kebutuhan akan pelatihan, yaitu yang pertama ada General Treatment Needs. General Treatment Needs yaitu penilaian kebutuhan pelatihan bagi semua pegawai dalam satu klasifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan data mengenai kinerja dari seorang pegawai tertentu. Nah, yang kedua ada Observable Performance Discrepancies, yaitu jenis penilaian kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap berbagai permasalahan, wawancara, daftar pertanyaan, dan evaluasi atau penilaian kinerja dengan cara meminta para pekerja untuk mengawasi hasil kerjanya sendiri. Selanjutnya ada Future Human Resources Need. Jenis keperluan pelatihan ini tidak berkaitan dan tidak berkesesuaian dengan kinerja, tetapi lebih berkaitan dengan sumber daya manusia untuk waktu yang akan datang. Nah, yang kedua ada mendesain program pelatihan atau designing a training program. Sebenarnya, persoalan performansi ini bisa diatasi melalui perubahan dalam sistem feedback, seleksi atau imbalan, dan juga melalui pelatihan, atau akan lebih mudah dengan melakukan pemecatan terhadap pegawai selama masa percobaannya. Namun, jika pelatihan merupakan solusi terbaik, maka para manajer atau supervisor harus memutuskan program pelatihan mana yang tepat yang harus dijalankan dalam organisasi tersebut. Oke, selanjutnya di sini terdapat bagan mengenai beberapa kegiatan dalam pengembangan sumber daya manusia. Antara lain yang pertama adalah perencanaan pengembangan. Nah, sebelum kita melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, kita harus mendesain dan merencanakan bagaimanakah kita akan mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Tentunya sebelum merencanakan kita harus menganalisis nih, gimana sih organisasi itu, gimana kita akan menempatkan sumber daya manusia dan gimana kita akan mengevaluasinya nanti. Selanjutnya ada rekrutmen. Nah, setelah rekrutmen, melalui proses pemberkasan, wawancara, dan melakukan pertimbangan lainnya, kita akan memilih nih sumber daya manusia mana yang akan kita tempatkan dalam organisasi tersebut. Nah, setelah kita tahu mana saja sumber daya manusia yang akan ditempatkan, nah kita melakukan pelatihan dan pengembangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan peran sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Nah, selama sumber daya manusia melakukan kinerjanya, kita tentu saja melakukan pengupahan sebagai feedback atau imbalan atas jasa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Selama masa kinerja, kita harus menilai seberapa jauh sumber daya manusia dapat mencapai target dari organisasi tersebut. Nah, yang terakhir ada proses pengembangan sumber daya manusia. Melalui penilaian tersebut, kita dapat merencanakan nih bagaimana pelatihan yang cocok untuk mengembangkan sumber daya manusia agar mereka dapat mencapai tujuan organisasi ini secara efektif dan efisien. Evaluasi pengembangan pelatihan SDM. Menurut Kompikait dan Sakalas tahun 2008 merumuskan persyaratan pengembangan SDM dengan membedakan 5 arah evaluasi sistem pengembangan SDM. Yang pertama adalah pendekatan organisasi untuk pengembangan SDM. Agar sistem pengembangan SDM tersebut efektif, maka pendekatan organisasi pun harus positif, yaitu harus ada iklim pembelajarannya. Strategi organisasi dan juga pengembangan SDM pun harus sesuai. Organisasi pun harus fokus pada perubahan terus-menerus dan harus terus-menerus belajar dan juga harus menggunakan metode kerja tim. Yang kedua adalah fungsi pengembangan SDM atau kerja karyawan layanan pengembangan SDM atau performer. Secara konsep, fungsi ini meliputi kegiatan dan proses pengembangan SDM, meskipun yang melakukan mereka. Keberhasilan aktivitas sistem pengembangan SDM ini sangatlah bergantung kepada pendekatan karyawan terhadap pengembangan SDM. Yang ketiga adalah karya pengembangan SDM dan evaluasi mereka.
Jadi, ketika mengevaluasi sistem pengembangan SDM, yang diperlukan untuk memperjelas pekerjaan apa yang dilakukan dalam organisasi. Hal ini diperlukan untuk melihat apakah pengembangan karyawan baru organisasi dan karir, pengembangan profesional, dan peningkatan skill dilakukan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi proses pengembangan SDM dan mengklasifikasikan apakah SDM yang dipromosikan perlu pengembangan. Yang keempat adalah karir dan pengorganisasian cadangan. Hal ini sangat berhubungan dengan pengembangan sumber daya dan juga evaluasi mereka. Lebih lagi untuk mengevaluasi cadangan dan juga organisasi karir. Kegiatan ini bersamaan, tetapi kita tidak bisa mengevaluasi mereka secara tepat. Kita hanya bisa dapat menyatakan bahwa sistem itu bertindak atau tidak, dan juga karyawan serta organisasi puas dengan hal ini atau tidak. Kelima adalah identifikasi kebutuhan, pengembangan, dan penghargaan. Jadi, sistem pengembangan SDM akan bertindak secara efektif hanya ketika kebutuhan untuk pengembangan ini diidentifikasi secara tepat. Konsep fungsi pengembangan SDM yang meliputi kegiatan dan proses pengembangan SDM meskipun yang melakukan mereka. Lalu, keberhasilan aktivitas pengembangan SDM tergantung pada pengembangan SDM dan juga pendekatan mereka. Model evaluasi pengembangan SDM. Yang pertama adalah model evaluasi CIPP atau Contact, Input, Proses, dan juga Produk. Seperti yang dilampirkan pada PPT, bahwa model evaluasi CIPP ini dikemukakan oleh Stuff, Libim, dan Singfield tahun 1985 adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambilan keputusan. Stuff Libim mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambilan keputusan. Dari evaluasi konteks yaitu upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi, dan sampel yang dilayani dan tujuan proyek tersebut. Evaluasi input dikenal juga dengan evaluasi masukan. Nah, di dalam evaluasi masukan ini membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, rencana apa, dan strategi apa untuk mencapai tujuan, serta bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen dari evaluasi masukan atau evaluasi input ini adalah sumber daya manusia atau SDM, yang kedua adalah sarana dan peralatan pendukung, yang ketiga adalah dana atau anggaran, yang keempat berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Evaluasi proses. Pada dasarnya, evaluasi proses yaitu untuk mengetahui sampai kapan atau sampai sejauh mana rencana yang telah kita terapkan dan juga komponen apa saja yang harus diperbaiki. Terakhir adalah evaluasi produk. Di sini kita bisa menilai atau inti dari evaluasi ini adalah penilaian yang dilakukan guna melihat ketercapaian atau keberhasilan dari suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.